Nah, strategi dasar itu sama dengan dulu rezim Orde Baru, bisa bertahan sampai 32 tahun. Perlu diberitahu bahwa bagaimana dulu kebebasan berbicara, kebebasan untuk berekspresi. Ini tidak jatuh dari langit. Ya. Ada perjuangan panjang dan berdarah-darah. Sekarang ini aksi dan demonstrasi itu kan jadi sekedar produk ya. Bukan panggilan ya? Wah, ya jadi sekedar produk barang dan jasa. Sobat Forum, kembali lagi kita di Menolak Lupa. Menolak lupa akan panggilan kita ketika kita dulu menjadi aktivis dan sekarang ketika kita dibutuhkan untuk kembali menjadi aktivis. Seperti kata budayawan Krisman Hadi. Mas Krisman. Oh iya, cuma budayawan Bukan kayak. ya? Awak dia ketua Dewan Kesenian Surabaya. Berarti seniman. Iya, boleh lah gitu. Ya. Soalnya budayawan itu sudah termasuk para dewa lah. Awak dia kan klaim kesatria lah, durung brahmana. Oh, belum mana? Makanya masih bisa bertarung. Masih bisa Brahmana itu bertarung. hanya memberikan wejangan, memberikan nilai-nilai. Awak dia juga bertarung. Oke, itu topi komandan masih dia. Iya. Belum topinya jenderal ya. Turun. Kita masih bertarung. Nah, Mas Krisman, Anda ini saya tahu ya tidak hanya sekedar klaim seniman, tapi juga memahami kultur Jawa yang kuat sekali. Dulu Anda pernah menanyakan ketika saya pernah ke makamnya Sambal Nyowo. Saya ingat itu. Nah, seingat saya ketika ada cerita Petruk dari Ratu yang kemudian Butet budayawan Jogja ini melabelkan kepada Jokowi, itu memang di babak akhirnya di cerita itu memang Petruk itu nggak mau kembali jadi rakyat biasa, jadi Purwokawat. Iya, cerita wayang begitu. Iya. Cerita wayang begitu. Iya kan? Bahwa dia kemudian menolak bahkan sampai Semar dan Kareng sampai dan Bathara Bagong Narada turun dari langit. ya memanggil kesatria untuk mengingatkan Petruk lagi. Dan Petruk di sesi itu memilih pengganti yang salah. Iya. Iya kan? Betul ya? Betul. Nah, berarti kan yang salah Butet nih. Dia mengatai Pak Jokowi seperti Petruk dari Ratu. Dia lupa akibat itu sesi terakhirnya seperti ini. Betul nggak? Loh, itu kan kenapa disebut wayang? Orang Jawa ini unik. Wayang itu kan ayang-ayang bayangan dari kehidupan. Memang kalau kita Ayang-ayang ya. iya, kalau kita teliti betul episode kekuasaan di negeri ini ya seperti halnya wayang. Nah, kalau memang ini Butet yang ngomong, saya sedang menegaskan ya. Kalau memang Butet melihat bahwa periodisasi kekuasaan saat ini adalah era seperti halnya cerita wayang Petruk jadi Ratu. Nggak, Butet mengatakan ini di awal Pak Jokowi berkuasa. Dia nggak sadar. Ya saya bilang, jadi salah Butet ini sekarang. Bukan nggak sadar, itu dia digerakkan oleh alam untuk Oleh alam ya. oleh alam untuk memberikan Si Cocot Kencono ini digerakkan oleh alam. digerakkan ya? oleh alam. Oke. Cocotnya Butet itu Iya. digerakkan oleh alam untuk memberikan pemberian, memberikan penegasan tentang apa yang akan terjadi. Karena kalau kita memahami betul kultur Jawa, terutama di dalam wayang, kita tidak akan kaget terhadap apa yang akan terjadi. Karena ada istilah perusak tulungi winarah itu. Ya. Jadi Orang gumunan, orang kagetan. bisa merasakan apa yang akan terjadi, bisa membaca. Ya itu. Jadi ketika Butet ngomong seperti itu bukan kehendaknya sendiri. Ada unsur alamiah yang itu sebagai penanda, sebagai peringatan. Tapi justru dilakukan kejadian. Iya, ketika orang sadar pada saat itu, orang-orang di seputar kekuasaan bisa membaca itu sebagai penanda dari langit, maka itu bisa diantisipasi supaya tidak terjadi. Tapi ketika tidak diantisipasi dengan baik, ya terjadi betul seperti apa yang diceritakan dalam cerita wayang Petruk jadi Ratu itu. Nah, kalau Anda setuju dengan tadi, berarti Anda juga selaras dengan itu. Anda mengatakan bahwa Pak Joko Widodo, kalaupun dia dikesankan hari ini kekuasaan mendukung capres nomor 2 Prabowo Subianto dan anaknya Gibran, berarti memilih yang salah ya? Kalau dikompar dengan cerita tadi ya? Ya bukan pilihan yang salah, itu pornografi politik. Oh, Anda kembali lagi. Jadi tingkatnya lebih daripada sekedar salah.
Anda jangan keliru. Ada salah dalam politik ya. Iya. Ada salah memilih, ada pornografi politik. Pornografi politik ini di atas memilih yang salah. Di atas yang salah. Iya. Tindakannya porno aksi. Tindakannya porno aksi, pilihannya pornografi politik. Oke. Gitu. Pornonya di mana pornonya? Coba diperjelas supaya audiens kita paham. Kenapa Anda labeli pornografi tadi? Jadi ide kekuasaan itu adalah kan public service ya. Jadi aparatus misalnya undang-undang ngatur bahwa yang boleh bawa pedil hanya tentara dan polisi, rakyat kebanyakan tidak boleh. Oke. Tujuannya apa? Untuk menjaga keamanan, untuk menjaga negara kan gitu. Jadi esensi dasar kekuasaan itu kan public service. Nah, ketika esensi dasar public service itu tidak diberlakukan sebagaimana mestinya dan dipergunakan untuk perihal yang lebih mempribadi, bukan untuk publik, itu pornografi. Pornografi itu artinya apa? Nggak, Anda masih jawab sebagai dosen nih. Anda jawab sebagai aktivis coba. Bahasanya gimana? Ya iku. Apa? Pornografi kok apa? Ya pornografi itu ya Pornografi Pak Joko Widodo itu apa? Maksud saya. Ya berlaku tidak pantas. Di mana nggak pantasnya? Ya. Bagaimana kemudian mempolitisasi dinasti itu menjadi sebuah pilihan. Itu kan tidak pantas, itu kan pornografi. Mengintervensi kekuasaan ke yudikatif itu? Kita curigai begitu. Oke. Tapi tidak curiga begitu kayaknya. Bagaimana mungkin MK itu adalah pamannya sendiri mengadili keponakannya, padahal di dalam Undang-Undang Pokok Kehakiman itu sudah jelas bahwa apabila seorang hakim itu mengadili, orang yang diadili itu punya derajat hubungan kekeluargaan dan kekerabatan, dia tidak boleh mengadili karena pasti akan terjadi konflik of interest. Ya. Tapi kan tetap dipaksakan menjadi. Saya percaya dengan jawaban ini karena Pak Krisman ini selain budayawan seniman juga sarjana hukum. Karena saya dulu pernah orang ngomong yang lain, dia bukan orang hukum tahu apa nih. Kalau ini tahu hukum beneran, ya. Lalu porno aksinya apa? Porno aksinya apa? Porno aksinya setelah dia melakukan pilihan yang di atas keliru itu. Nah, kemudian ada beberapa cerita misalnya dicurigai dicurigai. Nah misalnya kalau ini tidak dicurigai sudah ada buktinya viral kemana-mana. Misalnya si Cawapres ini datang ke pesantrennya Agil Sirat bawa duit sekoper dibagi-bagikan gitu kan viral kemana-mana. Tapi apa yang dilakukan oleh Panwas, Bawaslu apa coba? Tidak melakukan apa-apa. Berarti Bawaslu setuju porno aksi ini? Iya kan? KPU? Iya kan? Berarti kan sistemik itu. Sebab kalau itu Bawaslu melakukan tugasnya, itu kan sudah jadi persoalan besar. Berarti ini rame-rame dong. Ya makanya itu porno aksinya di situ. Ya porno aksi kan bisa sendirian. Jadi kalau di film bokep ini namanya gangbang namanya. Bukan. Bukan. Kalau seorang pribadi, yang kepala rumah tangga itu ya kalau menyalahgunakan kekuasaannya itu porno aksi kekuasaan secara mandiri. Tapi kalau ini dilakukan oleh seorang yang punya kekuasaan terhadap aparatur negara berarti kan sistemik. Porno aksinya kan sistemik kan gitu. Saya kira kan itu viral kemana-mana itu. Ke temannya kayak Agil Sirat, wah dibawa tas, tubuhnya disebar. Gak punya rasa malu ya? Ya mungkin pikirannya belum sampai ke sana. Seperti kemarin ya di debat itu kan sempat dipertanyakan oleh capres nomor 1 soal etika. Gak bisa jawab juga soal etika itu. Karena kan etika itu sesuatu yang bisa diabaikan ya. Ya memang itu problem ya. Iya, ketika kita melakukan porno aksi kan kita memang mengabaikan etika, Pak. Iya, problem besar. Dan itu kan sebenarnya ketika orang masuk dalam konsultasi untuk punya jabatan publik ya, apalagi ini calon wakil kepala negara, paling tidak ada standar baku perkara pemahaman etika, persoalan-persoalan kemudian referensi politik, ekonomi, pertahanan itu soal lain lah. Soal lain teknis. Tapi yang paling mendasar adalah pemahaman etika. Pemimpin sebagai pemimpin ya. Saya kira bagaimana nanti rakyat bisa memilih. Bayangin kita punya pemimpin tanpa etika. Iya. Saya kira
Kalau itu Ya. kalau pemilu ini dilakukan dengan benar-benar jujur dan adil, Bawaslu melakukan kerjanya, KPU melakukan pekerjaannya dengan baik, saya kira sulit menang lah. Ini makin takut saya ngomong dengan budayawan ini buat saya punya mimpi-mimpi gelap, mimpi hitam, bad dream, ya. Karena rupanya kalau situasi seperti ini, situasi tanpa etika, yang dipanggil untuk bergerak bukan yang aktivis, semua orang tua. Karena kalau tidak, anak kalian di rumah itu nanti hidup tanpa etika dan banyak melihat pornografi dan porno aksi. Sampai segmen berikutnya. Harus menggalang, harus bergerak dan harus menggalang. Oke. Aparatus negara yang menjaga pemilu, yang bertugas untuk mengawasi pemilu, yang bertugas untuk memverifikasi data suara yang masuk di pemilu, itu benar-benar bekerja dengan benar.